Oke guys, sampai ketemu lagi dengan kita dari Walawa Blues Community. Saya Ketua Onang dan behind the scene belakang layar Mari TP, dan kita punya narasumber nih, best story-nya dari The Good Bassist in Bali. One of them, Rinto Nutros. Ini sebenarnya teman lama nih. Yeah. Jadi sebenarnya kita sambil wawancara, sambil reunian. Iya. Karena Tahun 96 ya. wah 96, malam kita 90s. 90s banget gitu. Kelihatan abu-abu. Abunya. Besok-besok kita harus cukup seperti ini supaya kelihatan mudanya lagi. Oke, ini kita mau ungkap sedikit cerita tentang perjalanan blues beliau nih, sama perjalanan blues di Bali juga, karena itu juga bagian dari cerita dari perkembangan blues di Bali. Ya. Waktu silakan. Kalau mau dari tentang blues sendiri, kalau saya ketemu Toto ini sebenarnya nggak perlu konsep apapun. Karena kalau kita ketemu otomatis kita cerita tentang perjalanan kita dari tahun 96. Ya. 96 kita mah udah cover-cover. Ya. Macam. Buat duluan gitu. Udah duluan. Dibalik lagi ke perjalanan, meskipun berangkatnya bareng tapi perjalanan kita beda. Iya. Akhirnya hanya Job yang mengusahakan itu. Jazz. Beliau lebih ke jazz dulu. Dia jazzer. Kalau aku dulu ke rock, masih ke rock, masih. Cuma kita ketemu di satu jalur akar. Iya. Gitu. Akar dari semua itu kan tetap blues. Iya. Dan kita satu tempat di namanya dulu Fiesta. Yes. Kalau ada yang suka jalan-jalan di Kuta nih, anak-anak yang dari Jakarta yang pernah ke Kuta, kalau sekarang tahu minimart di Pantai Kuta, tempat foto itu dulu basis gitu. Sebelah ex Kamasutra ya. Betul. Benesan. Tapi sebelum ke Fiesta, aku berangkatnya bareng beliau nih. Nah iya nih, yang behind the scene nih. Play behind the scene. Dia dulu gitaris saya. Tanjung Benoa. Dia dulu gitaris saya. Nah. Di satu band namanya Bahasa. saya masih ini ya, beli Deka di yang main drum siapa ya? Jono. Jadi. Ya setelah itu saya sempat long trip di beberapa kota di Indonesia beberapa tahun. Di luar juga. Di luar juga sempat di manajemen hard rock ke Asia hampir 10 tahun sama Sinuet. Tapi sebelum itu saya berangkat dari sempat gabung Bali Blues. Bali Blues ya. Saya Pak Malayang, Pak Agung, Deskami, Mas Manto, di Balawan. Ini banyak musisi gitu. Yang pada akhirnya memang blues itu akar gitu. Iya. Bumbu Ya. Bumbu inti ya. bumbu inti. Misalnya kita mau bikin apa, bumbunya kurang apa gitu, basicnya rasanya kurang. Tapi bisa ketebak gitu. Ya itu pasti. Ada bluesnya, di situ. pasti ada bluesnya. Ya. Jadi basic blues itu harus kebentuk dulu. Iya. Itu menurut Opi dulu tuh. Oh iya, sambil struktur. Jadi kalau ingat kata vlog kita yang awal tuh ada Bung JB, kalau sudah kena paku blues, hati-hati. Itu memang basicnya dari semuanya. Ya. Tapi ada sahabat saya, Oni Ronaldin, dia sempat bilang gini, kalau mau belajar blues, hidup lu harus susah. Karena blues ya. Blues itu kan banget. lu harus sedih dulu. Sedih. Lu paham. Ya, betul. Jadi musisi jangan manja, harus ada step Ya, susah. Biar Ada- nangisnya kerasa. Iya betul. Ada zaman-zaman nangis yang makan nasi pakai kerupuk sama kecap. Kalau agak bagusan dikit nasi sama Indomie. Indomie kuahnya dibanyakin. Iya. betul. Padahal udah gak ada rasanya, yang penting enak. Nasinya yang dibanyakin juga. Nasinya dibanyakin, yo. Terus juga pencarian pertemanan itu yang paling penting sebetulnya. Kita main musik kan nggak bisa kita main sendiri. Kita butuh partner. Ya. Menghargai partner itu penting. Dan blues mengajari kita untuk paham. Saya basis, gitaris saya masih solo,
dengan perasaannya ya silakan. Iya. Betul. Saya mengerti dia pengen show off. Drummer pengen gini, waktunya dia show off. Ada waktunya kasih basis. Jadi porsi masing-masing. Betul. Karena udah ngerasain blue-nya kali ya. Jadi saling mengerti ya. teman-teman. Beberapa band yang pakem yang jadi rata-rata mereka sebelum ngeband itu mereka jadi dulu di pertemanan biasa. Iya. Kayak dulu kan kita nongkrong bareng, makan bareng, susah bareng, naik angkot bareng. Bahkan kita merokok nih sebatang berdua. Enggak Dulu. Iya kan. Jadi gitu ya pertemanan dulu seperti ini. Iya. Kita ke panggung pasti klik. Ya, match. Ya, kalau sekarang kan lebih banyak ketemu di stage, lebih banyak langsung ketemu di studio recording, hanya membawa materi. Itu bagus, nggak salah memang kalau misalnya posisinya frekuensinya sama. Iya. Nah, cuma secara keutuhan band kebanyakan itu masing-masing asik dulu, baru merencanakan sesuatu, visi misinya bareng sama, pasti akan langgeng. Betul. Not money oriented ya. Ya. Jadi basicnya dulu kita dapat. Ya. Semuanya mau bikin sesuatu. Kalau prinsip saya sih satu tuh. Kita main musik jangan nyari duit. Ini sombong. Jangan cari duit, cari ilmu. Iya. Kapan ilmu kita dapat? Bukan kita yang nyari duit. Duit yang nyari kita. Benar. Ya, itu saya buktikan. Silahkan dicap sombong atau apa, tapi ini realita. Ya. Kita kan dulu gitu. Iya. Ngulik sambil belajar. Oh, ini larinya ke sini, larinya ke Iya. sini. Jadi kita ada Dulu ilmu. Ngulik dulu. Jobnya nggak ada. Jobnya nggak ada. Ngulik dulu. Jadi jangan bekerja karena jobnya. Jangan ngumpul karena sesuatu itu, ngumpul karena asik dulu. Kita bikin karya, sudah jadi, ya jangan. Basicnya harus asik dulu. Itu Betul. dari sisi soliditas band ya, antar teman itu aja. Kalau aku setujunya kalau dibilang tadi tuh kita kumpul dulu terus nanti jobnya datang, betul, sampai ada job yang salah sasaran kenanya ke kita. Kita jadi trio Batak gitu. Sampai nggak ada jadi ini kita pura-pura pakai ulas jadi trio Batak. Ada saking ada jobnya yang kita main di tahun 96 tuh ada Beluga di Tanjung Benua, benar? Iya betul, di kapal Quicksilver. Ya tamunya itu Kapolri. Nah, aku Dading sahabat kita satu itu. Dari fotografer Sekarang dia. Tuh satu lagi siapa deh? Bertiga aja. Bertiga aja kita ya. Trio Batak. Pakai ulas. Itu pasti mintain lagu Batak kita. Ya, itu bisa jalan asik karena basically kita memang secara personelnya berteman. Temannya. Asik gitu. Kita gabung bukan karena job tapi karena memang berteman. Ya. Kebetulan punya visi yang sama, bermusik jalan gitu. Ya. Flowing jadinya nggak kaku. Gitu. Itu aja sih. Cuma sekarang ini kalau musik blues dari dulu sampai sekarang, beberapa musisi blues sekarang bagus lah karena mereka punya komunitas. Ya. Terutama memang blues, dengan komunitas blues jazz itu kompak juga. Ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya saya dengan musisi-musisi teman-teman Gugun Blues Shelter, teman-teman kayak misalnya ex Big City Mas Hendy yang sekarang di Gigi. Ya. Kita harus tetap keep in touch sama mereka karena Bali memang salah satu barometer blues Indonesia. Cuma kita jangan mengesampingkan kita harus punya koneksi dengan pihak luar. Ya, Gugun, Rama. Karena blues itu brothers. Betul. Karena kalau di blues itu kan kita dilepas. Istilahnya 12 bar blues bisa perang. Kita komunikasi stage gak perlu ngomong itu bagian gua tuh, itu nggak ada. Kita saling ngerti. Kita harus ngerasain ini gitarisnya udah mau ending nih kayaknya drummer butuh nih. Udah kasih. Jadi komunikasi dialog instrumen itu yang penting.
Ya dari dulu sampai sekarang saya bermusik, saya lebih mengedepankan itu sih. Iya. Porsi, menghargai partner, kita harus tahu warna kemana, tapi bluesnya juga jangan hilang, karena blues itu kan wah, malu tuh dilihat sama kameramen yang Oh ya, sama yang dia di sini. dia blueser juga soalnya. Dia gitarisku pertama di Bali dia. Jangan salah. Kalau gitu kita seruput dulu. Seruput dulu. 5D play the blueser. Kalau perkembangan musiknya ya itu tadi basically ke community. Community bukan dalam arti kita community harus ngumpul ngopi bareng minum, enggak. Community dalam arti kita harus meskipun nggak pernah ngejob bareng, tapi secara internal harus chatting apa kabar. Ya. Harus menghargai. Kalau bahasa itu silaturahmi. Silaturahminya harus jaga. Kita sama-sama penggiat musik, terutama blues. Ya. Kita harus saling respect, harus saling support. Tidak ada istilah jago nggak jago, senior junior, semua punya rasa masing-masing, punya karakter masing-masing. Jangankan main musik, cara kita ngomong aja udah beda. Ya, betul. Meskipun lo bilang do re mi fa sol la si do, tapi gue bilang do re mi fa sol la si do pasti beda. Aku pernah ngobrol sama Mas Indro Karjo Dikor, aku pernah ngobrol sama Mas Thomas, Mas Mates, dan benang merahnya mereka tuh satu. Aku pernah bilang sama mereka beliau-beliau, Mas aku nggak bisa main sama Mas Indro. Jawaban mereka sederhana, itu yang saya pegang sampai sekarang. Oh, lu nggak bisa main kayak gitu, gue juga nggak bisa main kayak lu. Artinya apa? Jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa gue nggak jago, gue nggak berkarakter. Jangan nilai lu jago, karakter orang lain. Jadi don't stop create something aja, don't stop moving. Ya. Tetap main aja, mainin apa yang dirasa, mainin apa yang ditahu, lepas. Karena itu akan jadi karakter gitu. Tapi ingat ada ego, express, ada respect each other yang harus dijaga. Ada warna musik tertentu yang memang harus terbentuk. Main aja, main jujur apa adanya. Gak usah kita terlalu banyak mengagumi. Kita harus jadi diri sendiri, be yourself. Itu aja. Apa lebih baik? Ngopi dulu. Ngopi dulu. Oke guys, kayaknya kita udah dapat yang cita-citanya dari Ringtone. Sekarang udah punya conversation.